bulan Oktober ini benar-benar jadi Rocktober ya. Dan teman-teman gak nyangka banget ya 5 hari menjelang pergantian bulan Oktober dan kita akan memasuki bulan November kemudian Desember. 2 bulan sebelum tahun berganti. Ya, dan kita pengen kayak gimana nih tahun 2020. Pasti kita rasanya 2020 ini kayak ada yang ngerasa wow amazing banget, ada yang ngerasa kok cepet banget waktunya ya. Kita doain pandemi segera berakhir dan buat teman-teman kita bisa ketemuan secara offline di OIC Jakarta ya. Amin. Sebelumnya tidak mau perkenalkan diri, perkenalkan namaku Agustina Asri Duhana, bisa teman-teman panggil dengan nama Tina. Alhamdulillah teman-teman, Tina sudah 8 tahun menekuni bisnis Oriflame. Lumayan lama ya teman-teman ya, lama banget kayaknya. Dan tahun depan masuk ke 9 tahun Tina menekuni Oriflame. Tina join Oriflame itu kapan? Tina join Oriflame di bulan Maret 2012 ya. Kemudian alhamdulillah menjadi seorang senior manager di bulan Juni 2012. Lanjut lagi menjadi seorang director di bulan Agustus 2013. Kemudian menjadi seorang Gold Director di bulan Oktober 2015 dan menjadi seorang Senior Gold Director Januari 2017. Saat itu nggak ada Senior Director, teman-teman. Jadi dari Director ke Gold Director. Lanjut lagi, alhamdulillah Tina mencapai Sapphire Director di bulan September 2019. Kalau dilihat dari Director sampai Sapphire, tahunnya ganjil ya teman-teman. Doain ya teman-teman supaya tahun 2021 Tina bisa achieve menjadi seorang Diamond Director. Amin. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang mau temenan sama Tina bisa follow Instagram aku di @agustinaasri ya teman-teman. Boleh DM aja, nanti Tina follow back kalau teman-teman DM, oke? Lanjut lagi Kak Naria. Seperti yang tadi Kak Naria sampaikan bahwa kita ada 5 hari ya. 27, 28, 29, 30, 31. Berarti kita masih punya waktu 5 hari, teman-teman. Ya. Kalau Tina bilangnya selalu masih ada 5 hari. Kalau kita bilangnya tinggal 5 hari, seakan-akan kayak, ya ampun waktuku tinggal 5 hari, sisa 5 hari, ya kan? Seakan-akan kalau ngomongnya kayak gitu, kalau bagi Tina ya, kita kayak nggak mau manfaatin gitu. Kayak waktunya cuma tinggal sedikit. Padahal yang Tina mau bilang, kalau kita hitung ya, 1 hari ada 24 jam. Ya, 5 hari tinggal kali 24 jam. Ya, dan setiap jamnya tentu berharga, bener nggak? Dan yang aku mau bilang adalah keajaiban itu hanya ada bagi orang yang percaya dan yakin. Karena Tina ingat banget dulu ketika Tina memulai Oriflame ya, dalam perjalanan menuju senior manager, aku ingat banget, aku jualan itu dulu belum ada motor, jadi jalan kaki ke rumah tetangga yang satu, ke rumah tetangga yang lain, tetangga lama, dan jaraknya bukan 5 langkah. Jaraknya tuh ditempuh dengan 10 menit jalan kaki, 15 menit jalan kaki, kayak gitu. Teman-teman tahu nggak? Pas dulu Tina jualan ya, Tina nyamperin tetangga, belum ada yang beli. Terus apakah aku negatif thinking gitu ya sama Allah, ya Allah kenapa sih? Belum ada rezeki, apakah aku mengeluh? Enggak. Aku cuma meyakini bahwa tenang, rezeki itu pasti ada. Dan aku ingat banget, aku selalu memviralkan bahwa, kalau mau beli Oriflame sama Tina ya, kalau mau join Oriflame sama Tina, butuh seserahan, atau pengen cari uang tambahan, pokoknya sama Tina. Nah, aku benar-benar share ke teman-temanku, baik dari inner circle teman SD, SMP, SMA tuh pasti aku ceritain. Kamu tahu nggak, tiba-tiba ada yang ngechat aku, bilang, Agustina gue pengen ke rumah. Oh oke, ke rumah aja. Ya, namanya Sesri, teman SMP aku. Dan kamu tahu nggak, pas dia tiba-tiba ke rumah aku itu ngajak temennya, dan mau beli seserahan. Nominalnya hampir 1 juta. Aku jelasin, aku ajakin member, gak mau. Maunya beli aja, karena dia bilang, gak mau repot rasanya, lagi mau ngurus pernikahan, aku bisa sama kamu aja, Tin. Ya, terus aku gimana dong? Ya, aku kasih harga katalog tentunya. Kalau nggak salah, aku agak lupa, aku ngasih free produk sabun batang atau enggak. Soalnya aku kalau orang beli banyak, aku suka ngasih sedikit gift gitu loh. Dan kebayang nggak sih, dari tadi aku cerita bahwa aku jualan ke rumah tetanggaku, jalan kaki 10 menit, 15 menit, belum ada yang beli, ya, dan tiba-tiba ada yang datang ke rumah ya mau beli seserahan. Berarti apa? Berarti ya tadi ya Allah ngasih pintu rezeki dari mana aja, dan keajaiban hanya ada bagi mereka yang percaya, yakin, dan terus positif thinking gitu ya. Karena yang aku yakini bahwa Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau kita menganggap 5 hari ini kayak, kayaknya gue bakal zong deh. Ya udah, zong aja gitu. Pasti bakal begitu.
Tapi kalau kita menganggap bismillah 5 hari ini masih ada rezeki, 5 hari ini masih bisa dimanfaatkan, 5 hari ini masih bisa diikhtiarkan. Ya, itu nanti Allah kasih rezeki dari pintu yang tidak terduga gitu teman-teman ya. Jadi tadi cerita pengalamanku sendiri ya, pas dulu aku lagi tutup poin, lagi ngejar poin pribadi juga saat itu ya, dan alhamdulillah banget bener-bener ngerasain keajaiban itu sendiri di depan mata, yang begini ya cara Allah memberikan rezeki atas ikhtiar yang dilakukan gitu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi pesanku buat teman-teman adalah 5 hari yang masih ada ini harus banget dimanfaatkan untuk kita jemput rezeki. Dan Tina diminta untuk sharing sama teman-teman tentang pengalaman Tina mengaktifasi, dan menurut Tina mengaktifasi itu mengaktifkan member untuk melakukan pembelanjaan. Apakah member baru, apakah member yang masih dalam welcome program, apakah member lama ya. Dan nanti kita akan ada tanya jawab di akhir. Jadi teman-teman boleh simak dulu penjelasan Tina atau sharing Tina, dan nanti di akhir nanya, boleh. Oke? Lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kenapa aktivasi itu penting ya? Kenapa? Karena gini, supaya agar member baru itu tidak melewatkan kesempatan mendapatkan keuntungan menjadi member Oriflame. Next, Kanaria. Jadi ya, yang aku mau bilang adalah member baru ini penting banget untuk kita aktivasi, karena yang aku mau bilang biasanya kalau sama member baru, aku sih menganggapnya gini, kalau kita nggak rekrut, kita nggak punya member baru nih, kita tuh kekurangan darah ya, kekurangan darah, anemia, bener nggak? Anemia tuh lemes, lesu, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi kenapa kita juga harus main sama member baru, karena member baru ini yang membawa darah segar alias semangat kita bergelora gitu. Apakah member lama dibiarin? Ya enggak juga teman-teman. Nah, tapi di sini Tina menjelaskan tentang kenapa kita harus aktivasi supaya member baru ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan menjadi member Oriflame. Dan kita mengaktifnya itu bukan cuma member baru aja, tapi member yang belum belanja juga bisa diaktifasi ya teman-teman, agar dia mendapatkan welcome program 1, 2, 3, ataupun juga bisnis kelas seperti bulan ini bisa mendapatkan HGB. Ya, dan tentunya kenapa kita harus aktivasi? Yang Tina mau bilang di sini, walaupun ujung-ujungnya akhirnya BP, tapi yang harus di-setel di awal adalah supaya kita menjadi orang yang amanah, gitu loh. Supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, karena ketika seseorang itu udah join Oriflame, berarti dia memilih kita sebagai seorang upline alias sponsor. Ya, jadi Tina pun juga mengajak dolen-dolenku untuk yuk jadi orang yang amanah, jadi apa yang amanah, bertanggung jawab, ya. Supaya ketika donen ini join ya, dia benar-benar ngerasain, oh join sama Katina tuh diajarin, join sama Katina tuh dibimbing, aku dapetin untung lo diajarin sama Katina kayak gitu. Dan penting banget untuk kita menjelaskan sama donen-donen ya, supaya dia menjadi orang yang tadi amanah dan bertanggung jawab, itu intinya lebih dulu gitu loh. Dan ketika dia mendapatkan hasil kan ujung-ujungnya BP, benar nggak? Nah itu belakangan, kalau aku mau bilangnya itu impact atas apa yang kita setel di awal gitu loh. Niatnya utama supaya member dapat untung, supaya kita menjadi apa yang amanah dan bertanggung jawab karena mereka udah milik kita, dan tentunya di akhirnya kita bisa mematangkan sales force ya. Sales force yang udah kita buat itu harus dimatengin ya, alias benar-benar ngecek siapa yang benar-benar akan berjuang sama kita sampai akhir ya, yang mau order sampai akhir gitu loh. Nah kita harus ngecek satu-satu kan. Nah disinilah kita bisa ngelihat siapa yang akan ngejar, siapa yang on track, siapa yang udah dapat orderan ya kan. Di situ kita bisa ngelihat, dan di situ juga kita bisa mematangkan atau ngelihat berapa tambahan poin yang kira-kira akan masuk ke kita gitu ya. Jadi ini kenapa harus aktivasi. Kalau nggak ada kegiatan aktivasi teman-teman, biasanya ya di akhir kita ya kok kayak gini ya, perasaan udah usaha ternyata belum seaktif itu kitanya juga gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kenapa aktivasi udah, dan sekarang kita akan ngebahas tentang alur aktivasi ya. Kalau Tina mau bilangnya untuk aktivasi ini terutama untuk member baru ya, tentu pasti teman-teman punya member baru di dalam jaringan. Nah di sini kita harus benar-benar ngecek member baru ini udah paham belum tentang welcome program, sudah paham belum tentang keuntungan menjadi member Oriflame, sudah kita harus cek udah punya katalog atau belum ya, katalog online, katalognya udah dipromosikan atau belum di sosmed ya. Bahkan Tina pribadi bukan cuma member baru ya, tapi member lama tuh benar-benar aku informasikan soal HGB, aku informasikan soal produk harian
ya, dan aku benar-benar jelasin tentang apa manfaat produk harian itu, ya, kemudian aku ajak dia untuk mempromosikannya, ya. Dan alhamdulillah teman-teman, ketika Tina merekomendasikan produk, Tina ajak member baru untuk beralih atau menggunakan produk Oriflame, bahkan member lama juga masih terus aku rekomendasi. Kayak aku suka banget pakai sunscreennya Novage SPF 50 ini bagus banget ya. Jadi benar-benar yang member lama, member baru jadi pengen gitu ya, gara-gara ngeliat aku suka dan beli. Bahkan waktu itu aku lagi sering banget konsumsi NutriShake, ya member lama aku aktivasi dengan apa? Dengan aku kasih tahu manfaat NutriShake. Dan member lama aku juga beli. Member baru juga ada yang beli. Jadi benar-benar kita harus merekomendasi produk ya, kalau Tina pribadi, sharingnya adalah produk yang aku pakai gitu. Kemudian tentunya Tina arahkan untuk member baru, member lama ya, untuk melakukan order. Kalau member baru dapatkan dulu ya, member lama juga sih, karena semakin cepat seseorang mendapatkan orderan 100 BP akan lebih mudah lagi untuk mengarahkan dia untuk next ordernya, alias menuju 200 BP, menuju 250 BP. Kalau dari awal ngomonginnya 250 BP boleh, tapi biasanya ya kalau member baru khususnya kalau dengar angka 250 BP itu berapa rupiah tuh kayak agak kaget. Nah, jadi kalau Tina biasanya nyicil, aku ngomongnya ada promo ini loh, tapi yuk kita mulai dengan cara di awal. Jadi benar-benar aku rekomendasi produk, aku ajak dia coba promosikan di sosmed. Bahkan kemarin member baruku belum lama ini baru 2 hari join dapat orderan 50 BP. Terus aku bilang, yuk segera di order langsung ya, terus dibayar dan promosi lagi. Jadi dengan begitu dia nggak akan berasa untuk mendapatkan 100 BP atau 250 BP gitu. Jadi benar-benar yang dipepet untuk segeranya action dulu. Jadi ketika dia menghasilkan BP, dia akan punya perasaan senang gitu. Dan nggak akan terlalu berat ya karena dicicil gitu teman-teman ya. Oke, jadi bisa dapetin WP ataupun Hagaback kalau saat ini Tina konsentrasi mengaktifasinya. Next kan Arya. Nah, kalau Tina biasanya mengucapkan itu caranya itu kita capcus ya. Maksudnya adalah ya kita action. Jadi kalau Tina pribadi pastinya ya kita punya kalau Tina sebagai direkturnya personal groupku, tentu Tina menyapa member-member, downline juga Tina sapa dan Tina memperkenalkan diri seperti di gambar yaitu halo selamat pagi, siang, malam, tergantung ya. Kalau pagi biasanya aku chat tuh sekitar jam 9. Kalau follow up-nya di siang hari jam 12, kalau malam hari biasanya aku chat jam 7 malam. Biasanya aku seperti itu kalau follow up. Nah, terus Tina memperkenalkan diri. Siapa? Perkenalkan, nama saya Agustina Siduhana, Mbak. Saya bisa dipanggil dengan nama Tina. Saya upline-nya Mbak di Oriflame, sekaligus teman dari siapa. Jadi aku bakal ngecek siapa inviting sponsornya. Ya, karena kalau ngecek dari sponsornya aja, biasanya kan ada yang dikasih downline kan, alias di spillover. Jadi Tina biasanya ngecek dari inviting, dia diajak sama siapa, dan Tina bilang teman dari. Karena aku ingat, aku dapat ilmu ini, kalau nggak salah dari Mbak Yuliariani, Mbak Maki, dari Maki bilang kalau kita nyebutnya teman, dia akan ngerasa, oh iya, dia nggak akan ngerasa jauh gitu, dan mau ngebales chat kita, teman-teman. Gitu. Kalau misalnya nggak ada ngebawa si nama downline inviting, ntar dia ngerasa, ih dia siapa, dapat kontak aku dari mana, ya kan? Suka ada pertanyaan kayak gitu nggak? Pasti ada dong. Karena Tina pernah dapat kontak aku dari mana ya, pas aku nggak ngejelasin aku tuh siapa. Baru aku bilang, iya Mbak, saya direkturnya Mbak, saya dapat Mbak, nomor Mbak dari database-nya yang ada di web Oriflame. Gitu. Nah, terus aku perkenalkan diri, aku bilang, selamat bergabung di Oriflame ya Mbak. Aku tambahin bumbu biasanya, aku doain semoga makin banyak rezekinya dengan bergabung di bisnis Oriflame. Amin. Nah, biasanya aku singkat seperti itu dulu, baru aku nunggu balasan. Ya, setelah dia bales, biasanya aku nanya, Mbak kalau boleh tahu tinggal di mana? Walaupun di web Oriflame juga ada ya keterangan kota atau alamatnya, cuman biar lebih akrab, aku suka nanya informasi personalnya. Dia tinggal di mana, umurnya berapa, kesibukannya apa, kenapa mau gabung Oriflame. Nah, ketika aku udah tahu kurang lebih informasi personal, aku lanjut lagi. Boleh saya berikan informasi dan mengganggu waktunya sebentar? Nah, biasanya aku tergantung aja ya ngeliat sikon, apakah aku chat dulu ya, apakah bisa aku telepon. Karena kalau aktivasi di 5 hari yang masih ada ini, ya, aku mau bilang lebih
optimal itu kalau by phone, lebih optimal, lebih akan cepat menghasilkan poin, lebih akan cepat untuk membuat online tersebut melakukan pembelanjaan gitu. Karena kita akan lebih cepat juga untuk menggali why-nya, kita akan lebih mudah juga untuk mengarahkan kira-kira di treatment seperti apa dianya. Apakah dia mau user, apakah dia mau seller, apakah dia mau bisnis, tentu treatmentnya berbeda. Bener gak? Kalau user seller kan kurang lebih goalnya welcome program aja cukup ya. Tapi kalau misalnya dia seller atau bisnis, diarahkannya usahakan ke HGB. Bener nggak? Gitu. Dan pasti Tina nanya, dia kesibukannya apa? Karena di sini kita bisa screening ketika dia sibuknya orang kantor, kita bisa mengarahkan dia untuk coba produk, ya kan? Dan misalnya kalau orang kantor kan ada tanggal gajian. Nah, tanggal-tanggal begini biasanya mereka masih ada nih duit ya. Bisa diajak belanja maksudnya. Terus kalau misalnya dia kuliah ya kan kita juga cek, oh kalau kuliah itu berarti diarahkannya untuk produk-produk yang terjangkau sama anak kuliah gitu. Dan tentu Tina ngecek apakah dia udah mempunyai katalog atau belum. Karena kalau dia belum punya katalog, Tina berikan katalog online-nya ya. Apakah katalog yang PDF-nya ataukah yang dari klub gitu ya. Dan aku nge-review gitu teman-teman ya. Dan penting banget untuk benar-benar menggali, mencari tahu alasan dia bergabung menjadi member Oriflame ya. Benar-benar ngecek juga sudah tahu peluang bisnisnya atau belum. Walaupun kalau aku follow up ya, member-member itu aku tanya ada yang mau jadi user, seller, bisnis. Biasanya aku tetap menceritakan tentang peluang bisnis. Kenapa? Karena minimal orang itu harus tahu dulu peluangnya. Ketika dia milih apapun gak masalah. Yang penting mana tahu ketika nanti udah berteman sama aku, mana tahu ketika nanti dia ngelihat brandingku atau ngelihat prestasiku ya. Dan dia sendiri ngerasain keuntungan yang kok banyak. Bisa jadi orang yang tadinya mau user aja, mau seller aja bisa tertarik jadi bisnis. Gitu ya. Jadi harus benar-benar dikasih tahu peluangnya, benefit menjadi member Oriflame itu aku jelaskan secara detail. Nah, kalau member baru khususnya aku akan benar-benar ngebahas tentang welcome program ya, karena tujuannya adalah untuk menggolkan dia supaya lolos welcome program 1 ya. Kalau misalnya member-member yang sudah melakukan order apakah 100 BP, 150 BP ya, biasanya orang itu udah kenal sama Tina. Jadi aku nggak perlu kenalin diri lagi, kecuali nggak pernah aku sapa ya, karena aku nggak pernah nge-delete chat biasanya. Jadi aku benar-benar ngelihat percakapan terakhir, terus aku ngecek poin pribadinya. Kalau sudah menuju 150, 175 atau mungkin 100, aku bakal jelasin lagi, komporin lagi soal HGB. Aku kasih fotonya, videonya ya. Dan tentunya buat ngejekin dia, kalaupun nggak suka HGB-nya, yuk dihadiahin aja ke keluarga atau ke saudara atau ke sahabat, pasti senang gitu. Dan kalau member baru ya, kalau aku sih mau bilangnya penting banget untuk tukeran nomor handphone supaya apa? Supaya ketika dia diberikan rekomendasi produk, diberikan review produk ya, diberikan testimoni ya, kita ajak dia upload di sosmed, dari WhatsApp story kita bisa ngecek ya apakah dia promosi atau enggak gitu. Dan tidak biasanya orang ini promosi, berarti dia kelihatan ada niatan gitu. Dan tentunya pastikan teman-teman apakah member baru, member lama, siapapun usahakan berteman di sosmed ya, berteman di Instagram atau di Facebook. Tujuannya buat apa? Buat kita ngelihat aktivitasnya dia, kesehariannya dia, dan tentunya juga dia branding atau enggak tentang Oriflame gitu. Dan tentunya juga supaya apa? Supaya dia ngelihat kita sebagai upline. Oh iya ya, pengen deh dapetin HGB, aku pengen deh pakai si sunscreen gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau aku sih mau bilangnya ya, member lamaku pasti juga udah aku pakai alur begini banget. Jadi review produk itu benar-benar penting banget karena ketika orang itu praktek ya, udah pasti dia benar-benar niat. Maksudnya kelihatan niatnya gitu. Dan kalau misalnya orang itu nggak praktek ya kurang lebih dia nggak niat banget gitu. Karena kelihatan nanti dari poinnya apakah 0 ataukah berpoin ataukah 100 dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman ya. Next Kak Naria. Nah, teman-teman, ini Tina sedikit memberikan ya tips buat teman-teman dari Tina bagaimana mengaktifasi. Aku sih mau bilang sama teman-teman, mengaktifasi itu kita harus punya jadwal. Apakah kita mau mengaktifasi member baru? Apakah kita mau mengaktifasi orang-orang yang bulan lalu order, bulan ini belum? Apakah kita mau mengaktifkan kembali member lama yang udah 3 bulan tidak melakukan order, 6 bulan atau yang bobo cantik ya, itu harus dijadwalin.
Kenapa? Karena kalau Tina pribadi, kalau dicampur nanti rasanya ruwet gitu. Jadi kalau lagi mau aktivasiin member baru yang lagi bobo, aku fokusnya ke situ. Ya, ditambah sama member baru personal itu biasanya setiap hari gitu. Supaya apa? Supaya lebih enak aja. Siapa yang dapat yang bobo cantik 6 bulan, 3 bulan ya, yang welcome program gitu. Dan juga tentunya harus siapin pulsa dan kuota untuk kita telepon dan atau chatting ya. Kenapa? Tadi ya, biar lebih powerful, biar lebih menghasilkan BP. Karena kita masih punya waktu 5 hari untuk ngedongkrak omset di 5 hari ini, nggak bisa melakukan cara yang biasa menurut aku. Dan lebih afdol nampol itu by phone. Kalau Tina ya. Terus memanfaatkan OBA dan activity report untuk mengecek member baru yang baru join. Kita juga bisa ngecek orang-orang yang ada di dalam masa welcome program, apakah welcome program 2, 3, ya, welcome program 1, kita juga bisa cek. Kemudian kita juga bisa ngecek orang-orang yang sudah aktif lakukan order, di situ kita bisa ngeliat poin grup atau poin pribadinya dan poin grupnya. Dan itu kita bisa jadikan acuan untuk memfollow up. Ya. Terus juga menyiapkan alat tulis untuk mencatat. Biasanya aku suka banget nyoret-nyoret ya tentunya. Kertas yang udah aku print, aku coret. Biasanya aku cek perkembangan tuh harian. Misalnya poin pribadinya dia kemarin 100, oh udah naik nih 150, oh udah naik lagi nih gitu. Jadi pasti aku tandain. Gitu. Karena kalau nggak ditandain, kita pengennya cuma punya kertas yang bersih gitu aja ya. Itu bagiku kagak kerja. Karena kertasnya bersih teman-teman. Tapi kalau kertas ada coretan, ada perkembangannya dia gitu. Kalau member baru tentunya harus benar-benar didata ya. Tinggalnya di mana, sibuk apa, usianya, kesibukan, terus sosmednya apa gitu. Jadi harus dicatat. Nah, terus kalau Tina menghubungi ya member apakah member baru, member lama itu di jam prime time. Tapi kalau membernya core team, aku bisa chat all the time. Maksudnya sebelum tidur aja aku bisa voice note atau aku bisa WhatsApp gitu. Nggak kenal waktu Kak Tina. Kalau core team menurutku nggak apa-apa gitu. Dihubungi tengah malam juga. Core team yang deket banget ya. Tapi kalau baru-baru jadi core team menurutku jangan sih. Nanti berasanya gimana ya kan? Gitu. Jadi kalau jam prime time aku tuh biasanya jam 9.10 atau 8.9.10. Kemudian di jam 12 siang, kemudian di jam 3 atau jam 4 sore, kemudian jam 7 sampai jam 9 malam. Seperti itu, ya. Dan aku mau bilang sama teman-teman, memang kita di waktu yang masih ada ini, kita harus benar-benar ngerekomendasiin produk terbaru, hot item, dan available. Ya, maksudnya available adalah tersedia. Ya, kalau kosong ya jangan di-review, teman-teman. Nanti ketika dia dapat orderan, dia kecewa, ya kan? Jadi, sebagai upline harus pinter-pinter juga merekomendasikan produk yang masih ada. Jadi sebelum rekomendasi dicek dulu di website ya. Apalagi kalau misalnya kalau membernya Tina ya misalnya dia tinggalnya di Bandung, ya aku cek oh kira-kira kalau daerah Bandung yang ini ada nggak ya? Oh ada nih, aku rekomen. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya berikan tips agar mudah untuk mencapai 100 BP. Itu bagi yang masih 0 BP-nya. Kalau misalnya udah on the way, dia udah 100 ya, arahkannya 200 atau 250. Kalau pahit-pahit 200 ya, biar mereka bisa tebus murah harga bagnya di bulan depan dengan 49.900. Seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, Tina mau bilang sama teman-teman, tips juga untuk mengajak 100 poin ini mudah ya. Pahit-pahit kalau member baru 100, user seller pahit banget 100, seller yang expert ya atau yang biasanya belanja banyak, dan tentunya core team tuh harusnya 250. Pahit banget juga 200 ya. Pahit banget ya. Tapi kalau maksimal ya 200. Terus bagaimana tipsnya? Nah, pertama Tina mau bilang gini. Sebelum meyakinkan orang lain, kita dulu yang harus yakin. Karena kalau kita sendiri aja nggak yakin sama diri kita nggak bisa meyakinkan orang lain. Gitu loh. Jadi harus diri sendiri ini yang lebih yakin, jauh lebih yakin dari downline kita, ya. Karena downline kadang punya kegalauan ya kan. Nah, kita harus jadi di center of positive energy, teman-teman. Ya, jadi ingat harus yakin dulu. Dan Tina punya prinsip itu 7Y ya. 7Y itu yakin, dan yakin. Jadi harus tebal yakinnya. Yakin sama Allah, yakin sama Oriflame, yakin sama upline, yakin sama perusahaan. Gue yakin gitu, teman-teman.
ya, itu dari Ipo Santosa, judul bukunya 7 Keajaiban Rezeki. Jadi benar-benar aku pakai 7Y itu harus yakin banget. Yakin sama pemilik rezeki gitu. Jadi karena ketika kita yakin sama Allah, nanti ya Allah menurut prasangka hambanya gitu. Jadi ya mintalah pada Allah, pasti Allah beri. Jadi jangan lupa ya, yakin, terus berdoa, ikhtiarnya dikencengin juga. Nah, terus ceritain produk. Jadi kalau di sini teman-teman mungkin punya upline senior manager, kita ceritain produk di grupnya, di grup SM Up, maksudnya tuh grupnya upline. Kalau memang teman-teman punya director ya, atau punya upline, atau teman-teman punya grup sendiri ya, Tina mau bilang share itu ke grupnya ya, dan kerjasama, apakah sama downline kita ataukah sama sister line gitu loh. Maksudnya sharing apa, kerjasama apa, kerjasama untuk memberikan sharing. Nah kalau Tina biasanya gini misalnya, kamu ada yang pakai tender care nggak? Misalnya aku nanya gitu ya, pakai, kamu ngerasanya gimana? Gini-gini, kamu gimana? Oh oke. Jadi abis itu aku ngebahas tuh tender care. Ketika aku ngebahas tender care, aku ceritain tender care itu apa, manfaatnya apa, review atau penjelasannya kandungannya gimana, kemudian cara pakainya, kemudian testimoni ya aku jabarin. Nah terus habis itu ya orang yang tadinya udah aku ajak kerjasama dan dia yang memang pakai, foto produknya nih, foto spread ya. Jangan cuma ngambil dari Google. Kalau sharing itu adalah produk yang kita pakai, makanya ceknya adalah orang yang pakai gitu loh. Paham nggak? Jadi ketika aku sharing apa yang udah aku pakai, jadi aku nge-review dulu dari Oriflame nih, dari gambarin Oriflame, boleh dari klub, review atau berikan penjelasan. Testimoni itu berdasarkan pengalaman pribadi. Yang Tina rasain adalah, nah nih yang aku pakai, fotonya foto produk yang cepret gitu. Nah terus yang lain yang udah aku ajak kerja sama, kompak memberikan sharing berdasarkan yang mereka pakai. Mereka ngerasanya gimana gitu. Jadi juga bukan rekayasa karena ini, tapi lebih ke kompak ya emang kita pakai dan kita honest review. Jadi review jujur berdasarkan pengalaman. Ya, dan memang harus berdasarkan fotonya mereka sendiri ya. Gitu kalau Tina. Jadi kita kompakan sharing tender care. Supaya apa sih kayak gitu tuh? Karena gini, kalau khususnya ya, nggak khususnya sih, member baru atau member lama, ketika ngelihat penjelasan review, ketika melihat penjelasan dari orang yang, oh dia ngerasain sendiri, bukan cuma sekedar forwardan, review, jebret, nggak gitu. Kalau itu cuma sekedar review atau bedah katalog bisa. Tapi kalau sharing itu harus berdasarkan pengalaman pribadi, dan itu lebih powerful. Kenapa? Karena waktu aku menjalani ya, bahkan produk yang nggak diskon, ya, ketika di review dan kompakan pada sharing gitu ya, bahkan mereka sharingnya memang ngerasain manfaatnya dan positif ya, itu benar-benar membawa dampak ke dalam grup ya. Aku ngelihat kan kalau misalnya donenku, aku udah belanjaanku datang, orderan pertamaku, keduaku datang, foto kan. Nah ketika foto, itu kan produk yang kemarin di review, nggak diskon, beli loh gitu. Jadi benar-benar menurutku ya, ceritakan produk dengan kerjasama ini menurutku yang aku rasain memberikan efek teman-teman. Ya serius. Jadi dan nggak mesti semua orang juga sih, digilir aja misalnya hari ini sama 4 orang nih bahas tender care, ntar sama bedak yang lain lagi gitu, orangnya nggak sama gitu. Tujuannya biar bareng-bareng, delegasi ya, kompak, kerjasama ya kan gitu. Apakah kita sama yang rekrut, apakah kita sama core team, bebas, yang penting lakukannya itu tadi kalau menurut Tina. Kemudian Tina juga yang Tina lakukan adalah melibatkan member baru yang sudah melakukan order. Apakah order 50 BP, apakah order 300.000 harga member, atau dia 500.000, atau dia sudah melakukan pembelanjaan 100 BP, aku ajak dia sharing. Kenapa? Tujuannya pertama, kalau member baru ini sharing, itu meningkatkan percaya dirinya member baru. Dia akan jadi mau membaur, dia akan jadi lebih percaya diri gitu. Dan ketiga, kalau dia udah berani, next dia nggak akan malu untuk muncul ke dalam grup gitu. Dan tentunya ya ketika member baru sharing, member lama yang ngelihat juga, gue kayak flashback loh waktu gue join gini-gini. Nah jadi itu membawa efek juga ke member lama, jadi semangat lagi gitu. Dan tentunya member baru yang lain juga akan termotivasi gitu. Kalau menurut Tina ya, jadi Tina biasanya mengajak untuk member baru, apakah yang order 300.000 pertama karena free ongkir ya, atau yang 500.000 atau berapa poin pun biasanya aku ngajak
Nah, terus itu member baru dan Tina mau bilang kita pun harus banget berjualan dan share setiap apa yang kita dapat pesanan. Karena itu menurutku juga cara ampuh untuk membuat orang masih jualan, ya. Kayak misalnya, aku tadi capture loh, tadi aku order loh, dapat orderan loh dari temanku, bla 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 bla. Capture chatnya. Apakah kita yang menawarkan secara personal ataukah orang yang lihat branding kita dan tiba-tiba nanyain gitu loh, ya. Kalau misalnya orang yang tiba-tiba chat atau nge-reply atau komen atas status kita, itu kan artinya apa? Kita menabur ya kan. Nah kalau ada yang bilang, kok aku udah bikin status kok belum ada yang komen. Oh ya kamu masih baru ya, kamu masih harus sering dulu melakukan personal chat dulu. Untuk apa? Untuk orang itu merasa ditawari. Kalau udah beberapa bulan joinnya, ya udah sering menawarkan, udah sering juga mendeskripsikan, udah sering juga menjelaskan di status atau di sosmed, orang bisa jadi untuk nyamperin kita gitu. Jadi kalau belum disamperin, berarti harus mau nyamperin dulu gitu ya. Jadi ingat kita pun harus jualan juga, share ke grup, dan kita juga gencarin untuk promosi di sosmed. Supaya Dona ngeliat status kita, jadi oh kayak gitu ya jualan. Seperti itu ya. Jadi Dona bisa nyontek atas apa yang kita kerjain. Oke, lanjut. Nggak berasa udah zuhur. Lanjut lagi. Nah, kenapa sih kok ada orang yang gabung Oriflame tapi nggak 100 BP? Pasti teman-teman juga ada yang ngerasain seperti ini. Bener nggak? Nggak tahu gabung Oriflame tuh mau ngapain. Biasanya gitu. Nggak tahu gabung Oriflame tuh iseng aja. Karena pendaftaran gratis ya. Dan rata-rata orang pendaftaran gimana? Gratis. Nah, karena gratis orang jadi gampang aja buat nggak action gitu. Atau kalau order 300.000 harga member dulu, males, aku nyari orang yang daftar gratis aja lah. Tina juga pernah tuh kayak gitu. Nah, terus kenapa orang juga ketika gabung kok nggak ngapa-ngapain, ketika gabung kok nggak melakukan pembelanjaan, karena yang aku lihat mereka itu nggak punya tujuan. Ya, nggak tahu di Oriflame tuh mau ngapain, mau dapetin apa, mau ngejar apa tuh nggak tahu. Ya, atau mungkin juga ya ada juga yang nggak tahu soal welcome program, diajak hanya sekedar diajak tapi nggak dibimbing gitu. Terus bisa jadi juga udah punya tujuan sih tapi actionnya nggak sesuai, semangatnya berkobar tapi actionnya nol, ya berarti kan omdo, bener nggak? Terus ada juga yang iseng gabungnya ya, isengers ya, alias orang yang joinnya iseng-iseng aja ya, iseng-iseng berhadiah. Ada juga yang mindsetnya rusak harus dibengkelin. Ini maksudnya bisa juga kayak fix mindset ya. Ya dimana dia ngerasa, aduh aku tuh nggak bisa jualan. Udah dimotivasi, udah dikasih ilmu, masih aja ngerasanya nggak bisa. Nah biasanya sih kalau aku nganggapnya ini kayak, oh orangnya fix mindset, diarahin mental atau nggak mau gitu teman-teman. Jadi harus ada kemauan dari dianya dulu, baru itu bisa berubah. Kalau Tina ngelihatnya ya. Karena orang yang growth mindsetnya dari awal kayak menilai sesuatu yang, oh aku mau belajar deh. Nah biasanya kayak gini-gini yang biasanya akan ada poinnya atau yang akan kurang lebih menjadi core team. Gitu. Ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang gabung tapi nggak 100 BP, kita gali lagi way-nya lebih dalam, kita cek lagi dia ini kira-kira maunya apa di Oriflame dan kemauannya kuat banget atau enggak. Gitu. Jadi kalau dia udah tahu kemauannya, kita jelasin soal welcome program, kita jelasin soal komitmen kenapa harus 100 BP, biasanya orang itu akan mau memenuhi teman-teman. Serius, karena Tina pribadi juga ingat banget, aku dulu orang yang lingkungannya ya sederhana ya, kanan kiri kontraktor, maksudnya kontrak gitu ya. Terus dari kalangan yang biasa-biasa aja teman-teman, dan aku menganggap ya ampun jualan tuh lumayan banget ya, lumayan 200 BP, 150 BP aku nggak lupa deh dulu. Tapi aku nggak pernah berpikir seperti itu, tapi nggak kayak gitu teman-teman. Karena aku punya kemauan untuk berubah, jadi aku mau jalan kaki, jualan ke sana ke sini ya. Zaman dulu mohon maaf kagak ada kecanggihan seperti sekarang yang banner disediain Oriflame ya, video disediain Oriflame. Dulu mah boro-boro ya, zaman dulu aja aku nggak punya BBM awal-awal ya, dan pas sudah punya BBM ganti gonta status di BBM
gitu. Kalaupun mau banner yang cakep dulu harus bikin di PowerPoint, sedangkan skill PowerPoint aku juga biasa aja. Jadi ya menurutku zaman now itu lebih enak teman-teman daripada zaman dulu ketika aku mulai. Tapi tadi kemauan kuat itulah yang akan mendorong seseorang itu jadi bisa, jadi mau, jadi ada hasil. Karena kalau nggak ada hasil berarti dia nggak mau. Karena bagiku ya insya Allah Allah tuh udah pasti ngasih rezeki, nggak mungkin enggak. Kecuali bobo manis diem nggak gerak-gerak, nggak ada rezeki. Jadi kalau mau dapat rezeki gerak, intinya itu kalau bagi Tina. Oke teman-teman, gak berasa ini ternyata ada slide terakhir teman-teman.